wabarakatuh. Saya selaku Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kursun Utara dengan ini memberikan harapan dan himbauan kepada seluruh wali-wali siswa yang anaknya berada sudah sekolah di kelas 6, baik di tingkat SD atau tingkat SD. Dengan ini mengharapkan mari anak-anak Anda daftarkan masukkan KM 1 Kursun Utara, yang mana Sanawiyah Negeri Kursun Utara banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain sebelum pembelajaran anak-anak disuruh membaca Yasin dan surah Al-Mulk. Kemudian lagi ada yang melaksanakan salat duha dan lain sebagainya. Kemudian pada Jumat sekali sebulan anak-anak akan melaksanakan Jumat Takwa atau Jumat Berkah, di mana anak-anak dikumpul dan insya Allah akan didatangkan seorang mubalik, seorang penceramah yang datang dari daerah yang tertentu. Selanjutnya juga MTC Sulawesi Utara juga mempunyai program unggulan, di mana mereka akan melaksanakan tahfiz Al-Quran, di mana setiap tahun anak-anak diwisuda oleh madrasah. Ada yang hafal 1 juz, 2 juz, dan 3 juz. Sudah banyak mereka yang sudah diwisuda berkat adanya tahfiz Al-Quran di madrasah ini. Maka usul itu kepada para wali sekalian, juga kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti ekstrakurikuler, anak-anak siswa dilatih untuk melaksanakan pembacaan Syaikh Hafsi, kemudian lagi di bidang olahraga, pertandingan poli dan sebagainya, dan juga ke permukaan laksanakan perkemahan, di mana baru-baru ini dilaksanakan perkemahan persami Sabtu dan Minggu. Selanjutnya juga Madrasah Sanawiyah setiap tahun banyak meluluskan anak-anak kita, dan saat ini sudah banyak dibuktikan para alumni madrasah kita Sanawiyah ini sudah banyak yang berhasil. Ada yang sudah terjun ke tengah masyarakat, ada yang sudah yang menjadi pegawai negeri, ada jadi pengusaha yang sukses, ada orang yang menjadi tenaga honorer baik di madrasah ataupun di pemerintahan, sehingga mereka menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna. Percayalah para bapak sekalian bahwa madrasah kita ini adalah madrasah yang sangat unggul, sangat maju, banyak meraih prestasi di baik di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke provinsi. Maka oleh sebab itu saya himbau kepada para wali bapak sekalian, mari daftarkan anak-anak Anda, jangan sampai terlambat. Pembukaan pendaftaran sudah dimulai bulan Maret ini dan sampai bulan Juli. Nah, oleh sebab itulah para bapak sekalian, karena madrasah ini adalah madrasah punya slogan penyembuhan, madrasah maju. Maju artinya M adalah mandiri, A agamis, J jujur, kemudian O unggulan. Jadi anak apabila sudah berada di kampung halaman, mereka sudah mandiri, sudah bisa hidup sendiri. Kemudian agamis, dia sanggup nanti apabila sudah dewasa, sanggup jadi imam, sanggup jadi bilal, memimpin tahlil dan sebagainya. Kemudian jujur segala tindakannya. Kemudian dia mandiri, unggul dalam segala perbuatannya. Mudah-mudahan anak tersebut, bapak ibu sekalian, jadi anak yang taat beragama, berguna bagi dirinya, bergabung kepada orang tuanya, masyarakat, agama, dosa, dan bangsa. Maka usai itu sekali lagi mari kita daftarkan anak kita, jangan sampai terlambat di MTC Sulawesi Utara. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan harapan kami semoga bermanfaat kepada orang tua siswa dan khususnya pada anak-anak yang terdaftar di madrasah ini. Mudah-mudahan anak kita nanti menjadi anak yang saleh dan salihah, yang anak yang berilmu pengetahuan, terampil, mempunyai akhlakul karimah, dan berguna bagi dirinya, agama, manusia, dan bangsa. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon kekurangan. Gurung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Madrasah merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya sekolah.
Di Indonesia, madrasah dikhususkan kepada sekolah yang kurikulumnya terdapat pembelajaran tentang keislaman. Madrasah memiliki fungsi menjadikan peserta didik lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lusnya Utara didirikan pada tanggal 2 Januari 1966 dan berstatus sebagai madrasah swasta serta dikelola penuh oleh masyarakat. Pada tanggal 16 September tahun 1970, madrasah ini secara resmi dinegerikan dan berubah nama menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri Rantau Karau. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 671 tahun 2016, MTSN Rantau Karau kembali berubah nama menjadi MTSN 1 Hulu Sungai Utara. Seiring dengan perkembangan zaman, MTSN 1 Hulu Utara terus berkembang dan melahirkan alumni-alumni yang handal dan sudah banyak yang sukses di masyarakat. MTSN 1 Hulu Utara saat ini memiliki peserta didik sebanyak 270 orang. Di samping melaksanakan kegiatan intrakurikuler dengan melaksanakan kurikulum merdeka, MTSN 1 Nusantara juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, kegiatan olahraga seperti futsal, bulu tangkis, bola voli dan lain sebagainya, serta kegiatan seni seperti tilawatil Quran, maulid al-habsyi, tari, dan lain sebagainya. MTSN 1 Nusantara juga melaksanakan program unggulan berupa tahfiz Al-Quran, dan untuk tahfiz Al-Quran ini sudah melaksanakan 3 kali wisuda. Dari kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh peserta didik di MTSN 1 Nusantara, sudah banyak siswa yang meraih prestasi baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional. MTSN 1 Nusantara memiliki mutu yaitu maju. Ini diharapkan agar peserta didik di MTSN 1 Nusantara maju, yang berarti mandiri, agamis, jujur, unggul. MTSN 1 Nusantara sejak tahun pelajaran 2023-2024 sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia melaksanakan 5 hari kerja, yang artinya pembelajaran dilaksanakan dengan full day school, yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat. MTSN 1 Nusantara saat ini kembali membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2024-2025. Bapak Ibu orang tua, silahkan menitipkan anaknya untuk dididik di MTSN 1 Hulu Sungai Utara. Kami seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di MTSN 1 Hulu Utara dengan kedua belah tangan terbuka siap menerima putra-putri Bapak dan siap menjalankan amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Para peserta didik, silakan bergabung dengan MTSN 1 Lusnya Utara. Mari meraih sukses bersama MTSN 1 Lusnya Utara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah wali siswa dari Munjati Syema, ya, dari kelas 8B. Saat ini saya diminta untuk memberikan komentar atau pandangan terhadap bagaimana MTSN 1 HSO Hulu Sungai Utara. Saya akan mengatakan ini dengan berdasarkan pengalaman yang saya rasakan dan selama menyekolahkan anak, ada beberapa yang saya perhatikan di lingkungan serta di
tempat pendidikan MTSN 1 Hulu Sungai Utara. Yang pertama, saya sebelumnya mengatakan bahwa saya adalah lulusan dari atau alumni dari MTSN 1 Hulu Sungai Utara. Tepatnya itu tahun 1997 kalau tidak salah. Pertama yang saya lihat dari sana sampai saat ini, mereka itu mengajarkan atau mendidik anak-anak kita dari 2 jurusan. Yang pertama jurusan keagamaan, ya, kemudian jurusan umum. Lalu saya melihat guru-gurunya itu, ya, saya punya seorang guru. Ketika saya kelas 3 dahulu, saya punya seorang guru perempuan, Ibu Puspita, ya. Nah, beliau itu saat itu mengajarkan bahasa Indonesia. Beliau mengajarkan kami cara pidato, cara puitasi dan sebagainya. Dan saya sangat antusias dan merasa beliau itu memang ahli dalamnya. Sekarang beliau setelah menjadi guru senior, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau. Jadi kalau dulu saja menurut saya, ya, cara mengajarnya itu bagus, apalagi sekarang sudah hampir 20 tahun. Bisa kita bayangkan bagaimana mungkin mereka guru-gurunya itu memang membidangi bajunya masing-masing. Kemudian untuk keagamaan, ya, untuk pengajaran agama, saya juga mempunyai mungkin relasi atau kakak angkat di MTSN 1 Hulu Sungai Utara, itu Bapak Abdul Basit. Nah, beliau itu saya tahu beliau itu jebolan atau berasal dari pesantren. Jadi kalau dari pesantren tuh ngajar di tempat seperti MTSN atau sekolah umum, kira-kira kemampuannya itu insya Allah tidak bisa diragukan. Buktinya beliau itu mempunyai segudang prestasi, baik tahsinnya, ya, atau mungkin hafalannya. Bahkan di event-event MTQ beliau juga sempat menjuarai tingkat-tingkat yang bergengsi. Jadi kalau kita lihat dari komposisi gurunya itu luar biasa. Nah, yang terakhir saya juga punya sahabat, ya, di MTSN 1 Rantau Raya ini, MTSN Hulu Sungai Utara ini. Beliau adalah Bapak Ahmad Maki. Nah, beliau itu sekarang saya dengar mengajar tentang fikih atau amaliyah. Kalau seorang guru yang cuma lulusan PAI mengajar itu masih biasa, tapi beliau itu bisa dikatakan adalah tokoh agama, guru agama yang memang melintang sudah di masyarakat. Artinya kemampuan beliau itu tidak bisa diragukan lagi. Nah, beliau bukan cuma mengajarkan, tapi praktik di luar sudah dilaksanakan. Bila khutbah, ceramah, ya, atau kegiatan masyarakat, jenazah dan sebagainya itu menguasai. Nah, bayangkan sekarang beliau berada di MTSN 1 Hulu Sungai Utara. Kira-kira keilmuan dan keprofesionalan beliau mereka itu tidak bisa diragukan. Yang terakhir saya juga merasa, ya, sebagaimana yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwasanya suatu lembaga itu bisa mundur majunya itu berkat daripada kepemimpinan seorang pemimpin. Saat ini yang saya tahu yang memimpin adalah Bapak Mujibur Rahman SAG. Nah, saya kenal dengan beliau itu termasuk orang yang luar biasa terhadap dunia pendidikan. Saya dulu adalah pengajar, saat ini saya mengajar di Min 10. Saat itu saya sekantor dengan beliau. Beliau itu luar biasa dalam mencurahkannya dalam masalah pendidikan dan terhadap guru-guru seperti kami. Mungkin wajar dengan prestasi beliau tersebut, beliau dinaikkan peringkat menjadi kepala sekolah di sana sampai sekarang berada di MTSN 1 Hulu Sungai Utara. Ada sesuatu yang sangat saya kagum, dan itu ternyata mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika kami sebagai wali murid, ya, itu biasanya dipanggil untuk kegiatan keagamaan atau rapat-rapat. Itu dalam sambutannya beliau itu selalu mengedepankan tentang akhlak serta masalah salat. Beliau itu memberikan dorongan kerjasama antara kami dan pihak sekolah supaya memperhatikan masalah salat, pakai angket. Nah,
itu saya yakin beliau telah mengamalkan hadis Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya salat itu adalah tiang agama. Bila mendirikan salat berarti ia mendirikan agama, dan meninggalkan salat berarti meruntuh agama. Beliau yakin dengan anak-anak itu dididik dengan pendidikan salat, maka anak-anak itu insya Allah ya, kalau agamanya sudah kuat, akhlaknya sudah baik dengan berkat salat, jadi guru-guru yang ada di sekolah itu mudah memasukkan pembelajaran. Nah itu luar biasa itu. Yang kedua, saya setiap pagi itu ngantar anak saya ya ke sekolah. Nah, jadi jam 7.15 bahkan ada jam 7 saya lihat guru-gurunya sudah berdiri rapi itu, sekitar 3 orang atau 2 orang itu. Nah, jadi saya lihat anak-anak itu disuruh untuk sungkem ya, atau bersujudan awan guru-gurunya. Itu sebenarnya akhlak orang-orang lagi baik. Akhlaknya Rasulullah, akhlaknya para ulama kita. Sebagaimana guru-guru kami di pesantren juga menulis seperti itu. Saya yakin beliau itu mengambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tawadda'a lil ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, rendah diri, patuh dia karena Allah, maka Allah akan menaikkan derajatnya. Nah, dari situ saya bisa mengambil pelajaran. Kalau anak itu datang ke sekolah dengan jiwa yang rendah, patuh kepada anaknya, itu memudahkan guru-gurunya nanti mengajar, mendidiknya, bahkan menggembleng ia menjadi anak yang baik. Nah, mungkin itu beberapa gambaran yang dapat saya sampaikan. Nah, di akhir ini saya mengajak kepada wali siswa ya, atau orang tua yang mempunyai anak masih kelas 6 ya, SD atau kelas 6 MI yang sudah punya tujuan atau masih bingung kemana menyekolahkan. Saya kira MTSN 1 Hulu Sengatur itu adalah tempat yang terbaik saat ini, tempat kita ini untuk menyekolahkan anak kita ya. Dan kami sebagai orang tua sangat antusias dan terima kasih kepada segenap jajaran daripada kepala sekolah, guru-gurunya, staf TU dan selainnya, pendidikan bangsa dari MTSN 1 Hulu Sengatur yang mendidik anak-anak kami. Hingga perubahan itu saya lihat daripada anak saya, dan mungkin anak lain terjadi karena mungkin pendidikan daripada MTSN 1 Hulu Sengatur. Oleh karena itu kami berharap sekali lagi, ayo ibu dan bapak yang punya anak baik dari SD kelas 6 atau kelas 6 ME, silakan, kami sangat mengharapkan Anda seperti anak-anak kami, supaya mereka itu terdidik dan menjadi anak yang terbaik insya Allah nantinya. Yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan kami berdoa, mudah-mudahan sekolah kita MTSN 1 menjadi sekolah yang terbaik, sebagai simbol dan semboyan daripada mereka yang biasa saya dengar itu ya, menjadi sekolah yang bermutu dan bermartabat serta mempunyai akhlak yang luar biasa. Dengan berkat bijahin Nabi wal alihi wassahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.